Assalamualaikum Pak Ustadz Abdullah Mutali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, apa kabar? Sehat semua ya, Pak ya. Dan nampaknya pendengar radio Silaturahmi ini mesti mendapat pencerahan dari ahlinya tentang yang satu ini. Mulai dari pemahaman tentang kenapa ada Israel, bagaimana peran Rothschild, dan bagaimana transnasional, transinternasional kriminal ini bergerak sehingga jadilah barang yang satu ini. Nampaknya sudah 70 tahun lebih. Akan jadi apa ini Israel dan Palestina? Mungkin di tengah perhatian masyarakat, terutama publik akademis yang mulai berkurang, apa yang Bang Abdullah Mutali, seorang ahli di bidang ini, ingin menyampaikan? Silakan, konflik yang sedang berlangsung ini. Baik, terima kasih Pak Ihsan ya. Jadi awalnya orang-orang Palestina itu hidup aman, damai. Bahkan kita mengenal ada seorang saudagar sangat kaya, dia pemilik beberapa perusahaan media di Palestina, namanya Muhammad Ali Taher. Ya, sampai menggelontorkan uang miliaran dolar ya, itu yang dia cairkan dari Bank Arabia begitu untuk perjuangan bangsa Indonesia dan hingga merdeka begitu. Dan itu dilakukan September 1944, 1 tahun Indonesia merdeka. Jadi kalau Mesir itu bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan, maka orang pertama, tokoh pertama yang mengakui kemerdekaan kita justru Palestina. Dan menariknya itu justru di radio-radio Palestina ya, antara tanggal 9 sampai tanggal 10 September 1944, justru pengumuman kemerdekaan Indonesia 1 tahun sebelum kita merdeka, Pak Ihsan. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Dan pada saat itu mereka akan baru dijajah ya, belum, nggak lama kemudian begitu. Mereka belum dijajah. Belum. Mereka masih hidup nyaman, hidup tenang ya, nggak seperti sekarang menggaji. Kalau di kita kan sekarang semua pengen jadi pejabat. Kalau di sana orang menghindar jadi pejabat. Kenapa? Bukan mendapat gaji, tapi justru mengeluarkan apa yang ada, kan begitu. Apalagi rekening Hamas sekarang diblokir. Dan itu maksudnya Hamas sebagai government ya, sebagai pemerintah, karena dia menang kan di 2007 gitu. Nah, jadi itu bukan siapa-siapa Israel itu. Nah, Israel dia mendapat tenaga itu melalui deklarasi Balfour. Seorang menteri luar negeri Israel namanya James Arthur Balfour. Nah, dia meyakinkan Ratu Victoria, Ratu Inggris kala itu, bahwa orang Yahudi ini pasti punya negara begitu. Jadi nggak mungkin dia hanya numpang di tanah Palestina. Nah, dari situlah diadakan rapat Zionis pertama kali. Gitu. Nah, puncaknya itu di 14 Mei 1948 berdirilah sebuah negara apartheid namanya Israel. Nah, biang keroknya ditambah lagi keluar resolusi 181 1947 sebelum Israel 1 tahun merdeka, Pak Ihsan. Ya, PBB itu maka tanah Palestina dibagi 2. Ini kelanjutan dari deklarasi Balfour. Ya, tanah Palestina dibagi 2. Ada yang milik dibagi untuk orang Arab, dalam hal ini Palestina, dan untuk orang Yahudi. Nah, jadi PBB harusnya bertanggung jawab. Ini lembaga internasional yang harus bertanggung jawab karena biang keroknya dia. Coba lihat hari ini dia hanya memberikan roti, Pak. Ya, dia hanya memberikan pangan yang ala kadarnya. Yang dibutuhkan oleh Palestina saat ini, cabut itu resolusi 181. Ya, itu mesti. Nah, karena kedepannya ya itu semua perjanjian internasional semua dilanggar. Bahkan menarik ya, kemarin itu September itu kan, bulan September tiap tahun itu ada pandangan dari semua kepala negara, Pak Ihsan, di Majelis Umum PBB. Ya, cuma bisa dihitung jari kita ini cuma ada 10 ya, cuma separuh jari itu. Ya, hanya 2 negara saja yang berbicara lantang terkait Palestina. Ya, yaitu Indonesia dan Pak Anwar Ibrahim. Malaysia. Oke. Lanjut dong, silakan. Nah, jadi sekarang dunia internasional bungkam, ya, negara internasional bungkam. Bahkan menariknya lagi bahwa Amerika kemudian Uni Eropa menggelontorkan dana yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Karena serangan Sabtu 7 Oktober kemarin adalah serangan teroris radikalis. Saya kira orang yang mengatakan itu dia nggak paham literasi begitu.
Gitu. Ya, jadi serangan 5.000 roket yang dikirimkan Hamas ke Israel itu ke Israel Selatan. Ya, tanah itu baru saja dikuasai oleh Israel. Dan sertifikatnya masih banyak dipegang oleh ahli waris Palestina, kasarnya surat-suratnya. Betul. Saya pernah lihat surat itu langsung dikasih unjuk ibu-ibu itu. Daerahnya Ashkelon itu. Ashkelon, betul. Nah, itu untuk merayakan pemukiman ilegal, ya. Itu Israel mengadakan namanya Festival Supernova dansa-dansa. Coba, pemilik tanahnya masih ada, dirampas hartanya, oke. Kemudian mereka merayakan kemenangan sebuah kejahatan itu dengan festival dansa Supernova. Karena itu, ini masyarakat mesti paham bahwa yang disandra itu, yang mereka hadir di Supernova. Yang komit terhadap perampasan itu artinya begitu kan? Perampasan itu, ini kan menari di atas duka masyarakat Palestina, khususnya daerah utara Gaza. Gitu. Nah, ini nampaknya harus diulang-ulang. Nah, saya kira ini gencatan senjata nampaknya akan sulit ya diterima oleh Israel. Kenapa? Ini kan memukul membuat malu. Sangat memalukan. Israel kan begitu. Dan serangan darat nampaknya memang yang ditunggu dari Hamas. Akan terjadi sebuah peristiwa luar biasa atau cemana Bang? Iya, jadi Sabtu itu 7 Oktober mereka sudah kalkulasi Pak Ihsan. Ya, mereka sudah kalkulasi, ini pasti akan ada respon, kan begitu. Per hari ini saja, tadi pagi itu info dari Kementerian Kesehatan sudah 2.000 yang tewas dari dua belah pihak. Ya, dari dua belah pihak ya, dari dua belah pihak. Itu kalau bisa Rasil infokan juga itu update. Yang tewas bukan hanya petinggi Hamas. Banyak masyarakat 800 lebih. Petinggi Israel juga banyak juga itu yang dari militernya. Kan ini luar biasa. Nah, saya kira gencatan senjata di waktu dekat nampaknya agak sangat sulit. Ini karena 3 faktor Pak Ihsan. Faktor pertama ini kan malu ini kan Israel. Muka ini, kan? Sejak peristiwa terakhir ini kan peristiwa Yom Kippur macam begini kan. Betul, ini Yom Kippur di beberapa negara banyak. Ini hanya satu komunitas gitu kan, luar biasa ini. Betul, makanya di semua televisi itu judulnya perang Hamas dan Israel. Ya, paling tidak perang Palestina Israel, ini perang Hamas dan Israel. Ini satu komunitas melawan satu state. Bahkan di belakang state itu banyak supporternya kan begitu, patronnya banyak begitu. Bang, apakah Abu Mazen tahu gerakan ini atau ini di balik cerita ini ada cerita internal Palestina ingin menunjukkan ayolah kita bersatu atau macam mana cerita di balik ini? Semua faksi bersatu. Yang belum bersatu itu Fatah. Semua faksi bersatu, yang belum bersatu itu Fatah. Menariknya Pak Ihsan, ini serangan ini latihannya 4 bulan sebelumnya kalau kita baca di beberapa media, Reuters misalkan lah. Ya, itu memberitakan itu bahwa ada latihan internal yang dilakukan oleh Hamas dan faksi-faksi lain di Palestina 4 bulan. Artinya mereka sudah mengkalkulasi. Di Gaza itu sendiri tidak di luar ya isu-isu keterlibatan negara asing. Mau latihan di mana di tepi barat tidak bisa. Nggak mungkin. Tepi barat. Nah, satu lagi Bang. Isu ini kok berdekatan sekali dengan cerita Saudi Arabia yang mulai bermanuver dengan Israel, dan rekonsiliasi yang dijanjikan akan menciptakan kebaikan buat Palestina ternyata jauh panggang dari api. Maroko uring-uringan warganya sekarang. Nah, Indonesia juga menjadi bagian dari bujukan ini. Saya lihat sekali bagaimana Menteri Luar Negeri kita bermain lincah untuk masalah ini. Bagaimana Bang Abdullah Muta'ali melihatnya ini? Baik, saya mungkin spekulasi ke situ ada Pak Ihsan ya, untuk menggagalkan normalisasi antara Tel Aviv dengan Riyadh begitu ya. Tetapi sebetulnya kekecewaan Palestina itu
dari dulu kan begitu. Apalagi setelah mereka kalah di perang Arab Israel begitu. Betul. Kemudian beberapa negara di beberapa tahun terakhir ini ada yang melakukan normalisasi kan begitu. Ini kekecewaan yang Sangat. luar biasa. Ya, walaupun sebetulnya tanpa normalisasi tersebut Palestina sudah tahu bahwa mereka berjuang sendirian. Itu. Ya, mereka berjuang sendirian tanpa normalisasi itu. Jadi itu sebabnya serangan ini seolah-olah show force untuk membuktikan silakan kami sendirian kan begitu. Karena itu kami akan terus melakukan riset, kami akan terus melakukan eksplorasi alutsista mungkin. Kan luar biasa. Serangan Hamas kan biasanya itu menggunakan darat Pak Ihsan. Ini pakai laut, pakai udara. Artinya mereka survive. Nah, jangan sampai, mohon maaf, justru mereka-mereka yang membantu Hamas hari ini itu mereka yang dituduhkan tidak baik ya oleh kelompok-kelompok yang saat ini disebut ekstrem kanan kan begitu. Ya, dan yang unik ini menggeser agama dalam peran ini. Udah jelas ini kan jelas Hamas, ini udah Islam dan jihad Islam lain-lain. Ini bukan perang agama. Apa pencerahan apa yang ingin disampaikan Bang Abdullah Mutali? Kita pernah melakukan riset Pak Ihsan ke beberapa negara di mana Muslimnya itu minoritas. Lalu kita bertanya ke beberapa masyarakat ya yang menjadi sampling. Tahukah Anda ada satu negara di muka bumi ini belum merdeka karena tanahnya dirampas dan seterusnya kan begitu. Apalagi setelah kompetitornya, musuhnya itu 14 Mei 1948 mendeklarasikan negara Israel dan tanah mereka dirampas, aneksasi kemanusiaan luar biasa di situ. Tahukah kalian jawabnya apa? 70% tidak tahu. Masya Allah. Terus kalau kalian tahu, kalian akan bela mana? 70% akan membela Palestina. Nah, ini yang mesti dibangun sekarang. G2G nampaknya berat, Pak Ihsan. People to people sekarang. Seperti Rasil ini adalah people to people, P2P. Di Amerika itu luar biasa, ada namanya Noam Chomsky. Ya, dia seorang profesor, dia seorang Yahudi, tapi hati nuraninya jalan dia. Ya, hati nuraninya jalan bahwa ada tragedi kemanusiaan. Hari ini Pak Ihsan, Gaza itu kuburan massal. Kenapa coba? Dari 2007 Gaza diblokade, tapi hari ini blokadenya total. Air nggak bisa masuk, listrik nggak bisa masuk. Ya, kemudian orang berobat ke rumah sakit juga kesulitan karena rumah sakitnya terbatas, dokternya banyak, rumah sakit kurang. Ini jadi kuburan massal. Nah, artinya jadi sekarang kita bukan hanya meminta kepada Palestina dan Hamas dan Israel untuk menahan diri, tapi patron-patron di belakang Israel tolong juga jangan memberikan bantuan. Hari ini Uni Eropa, Amerika menggelontorkan dana besar-besaran. Kapal perang Amerika merapat Oktober, juga. Betul. Pada saat yang bersamaan Oktober ini harusnya data 700 juta euro ini dicairkan oleh Uni Eropa ke Palestina sebagai dana bantuan. Ya, di stop. Ya, memang luar biasa ini. Membersamai kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Ali Tahir tadi pembukaan bincang kita. Apa yang kita bisa membersamai bangsa Palestina? Beruntung ada sebuah karya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saya tuh dari SMP, SMA, demo di mahasiswa, cerita Gaza tuh karyanya apa? Baru kelihatan ini Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Di antara hiruk pikuk internal Palestina sendiri, bagaimana fungsi ini? Bang Abdullah Mutali? Ya, kedepannya kita bukan hanya membangun rumah sakit, tapi juga membangun sekolah. Ya, kemudian membangun pabrik-pabrik makanan. Ya, di Gaza. Tapi memang yang dibutuhkan saat ini adalah gencatan senjata karena korban akan semakin besar. Apalagi sekarang beberapa negara Eropa itu mengevakuasi warganya. Artinya apa? Bahwa perlindungan alutsista itu kepada warga negara asing di Israel itu negara-negara Eropa sudah tidak yakin, Pak Ihsan. Dengan cara kecerdikan Mbak Hamas ini. Kalau Pak Ihsan, kalau sejarah Indonesia terkenal ada serangan Fajar tuh. Betul ya, 1 Maret itu kan di Solo ya. Dan betul. Itu luar biasa bisa memberubah mata dunia, betul. Nah, maka tidak berlebihan lah kalau 7 Oktober Sabtu itu juga serangan Fajar itu. Itu. Orang ketika terbatas, ketika dijajah, yang dia lakukan itu.
Tapi coba lihat anak-anak, ibu-ibu hamil manula kan dilindungi. Dan terlihat pasukan Hamas ketika masuk ke rumah-rumah anak-anak, semua orang sakit, tidak disentuh mereka. Dan ini menjadi sebuah literasi sendiri bagi bangsa. Mungkin terbelah pula ini di Israel sendiri tentang cerita ini. Betul. Jadi kalau kita agak lompat dikit Pak Ihsan ya, menggunakan teori internasional. Memang literasi Hamas untuk menyerang menggunakan laut dan udara ini baru-baru saja. Berarti kan ada patron di situ, ada mentor di situ. Nah, ini kalau kita membaca dulu sejarah Al-Fatih kan ada Ruba, orang Hungaria kan gitu yang membantu Al-Fatih untuk bikin meriam. Oh betul, yang meledak itu. Nah, jadi bisa jadi kan begitu dunia terbelah. Tapi yang kita inginkan jangan sampai perang Rusia Ukraina ini di copy paste di negeri Arab. Itu kan, gitu. Nah, Rusia juga ingin jangan jadi apa namanya tidak diserang. Mereka tidak dikepung begitu untuk mengalihkan isu ya. Mungkin putra kesayangan Amerika dan NATO itu ya sedikit disentil lah kan begitu, sehingga bisa mengalihkan ke situ kan begitu. Mas Tony, Bang Abdullah, nampaknya waktu kita ini, saya ingin diskusi khusus barang 1-2 jam, nanti kita cari setting waktu tentang ini. Dan pesan terakhir dari Bang Abdul Mutali tentang Palestina buat pendengar Radio Silaturahim, silakan. Baik, Palestina itu negeri yang luar biasa, negeri yang aman, yang sejahtera, ekonominya bagus sebelum 1947. Ya, orang yang paham sejarah, maka konflik ini dia tidak akan mengesampingkan akademisnya, historisnya, bahwa Palestina itu dijajah. Kasus ini simple. Kasus ini tidak perlu rumit-rumit analisisnya. Ada sebuah negara yang dijajah, dirampas tanahnya, dia ingin diberikan haknya menjadi negara yang merdeka. Maka orang yang papah, ya, dia akan melakukan agar di dunia sana, di luar sana, mereka tahu bahwa kami butuh kemerdekaan. Layaknya orang yang disandra, kan begitu. Ketika di dalam gua disandra, maka dia berteriak sekeras-kerasnya agar orang di luar gua bisa tahu bahwa ada orang yang disandra. Itulah serangan 7 Oktober kemarin. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita minta waktunya pada kesempatan lain, Bang Abdullah Mutali. Terima kasih Bang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.